minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ya, dalam gugatan rekompensi mereka ini, ya, mereka itu menyampaikan dalam bukti surat Reza Galis ini sebagai tergugat rekompensi satu ini, ya, dia bukan sebagai owner, dia bukan sebagai direktur, dia bukan sebagai pemilik saham, tapi dia sebagai karyawan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media semuanya sudah menunggu, ya, walaupun dengan cuaca yang hujan rintik-rintik, tapi teman-teman sabar menunggu sidang hari ini. Nah, hari ini tanggal 10 Maret 2026 pukul 13.00, ya, telah dilaksanakan agenda persidangan bukti dari para tergugat rekompensi. Nah, hari ini yang mereka hadirkan itu adalah bukti sebanyak 14 bukti, ya. Nah, jadi total bukti mereka ini sekitar 19 bukti surat. Nah, hari ini 14 bukti surat itu, ya, itu mendominasi kopi dari fotokopi, ya. Hanya satu yang asli, yaitu bukti 19, yaitu laporan pidana. Nah, oke, nah sama putusan juga, ya. Nah, sama seperti minggu kemarin kami sudah sampaikan bahwa mereka ini hanya copy paste dari putusan 362, 363 Pengadilan Jakarta Selatan dan putusan, ya, nomor 55 sama nomor 255 dan 256. Jadi putusan itulah yang mereka hadirkan sebagai bukti untuk pembuktian surat hari ini. Nah, apa tanggapan kami? Tanggapan kami begini, kan kemarin kami sudah sampaikan bahwa kalau itu yang mau dihadirkan, ya, kami sudah sampaikan itu prematur. Kenapa prematur? Karena satu, ya, belum ada, ya, putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, ya, ini sedang berjalan dalam proses kasasi, gitu. Jadi kalau dihadirkan putusan 362, 363, 256, 255, ya saya kira tidak ada relevansinya dalam pembuktian mereka sebagai tergugat rekompensi. Makanya saya sampaikan, ya, kami sampaikan ini prematur, ya, masih terlalu dini. Karena apa? Tadi satu, belum ada putusan ingkrah. Dua, sedang berjalan proses kasasi di Mahkamah Agung. Yang ketiga, ada namanya azas hukum praduga tak bersalah, ya. Selama belum ada putusan yang ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, ya, azas ini berlaku, azas praduga tak bersalah. Jadi 3 poin ini saya kira jika dihubungkan dengan bukti, keseluruhan bukti sebagai mereka para tergugat rekompensi, ya saya kira tidak ada relevansinya. Tapi apapun itu kan kami sebagai kuasa hukum para tergugat ini kan hanya bisa menyampaikan argumentasi hukum kami sesuai dengan fakta yang ada. Nanti yang memutuskan kan hakim, ya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Itu. Silakan, ada pertanyaan? Bang, hari ini kan berarti hari terakhir untuk pengajuan pembuktian, Bang, ya? Oke. Apakah Abang udah optimis deh dengan bukti yang sudah dimasukkan? Ya, nah, ini kan nanti sebelum temukan Bang Gali, ya, perlu kami sampaikan bahwa persidangan berikutnya adalah dilaksanakan pada 31 Maret 2026, ya, pukul 13.00 dengan agenda adalah menghadirkan saksi, ya, dari para penggugat maupun ahli. Itu agendanya. Dan kami sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Nah, kurang lebih sementara yang kami menghadirkan para saksi ini adalah sekitar antara 3 dan 4 orang, ya. Begitu. Siapa aja, Bang? Saksi siapa mungkin, Bang? Ya nanti kita update lah nama-namanya siapa saja. Jadi ini kan masih terlalu dini, nanti saja, ya.
Begitu. Tapi tadi melihat cukup banyak berkas itu masuk bukti baru nggak, Bang? Enggak, itu kan bukti putusan. Iya. Kan kalau putusan 362 itu tebal. Iya. 363 tebal. Itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum berkekuatan hukum tetap. Ya. Terus kemudian ada putusan 256 sama 255. Yaitu putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya wajar lah tebal, tapi pada esensinya kan itu hanya sekitar 19 bukti yang mereka hadirkan sebagai para tergugat rekonvensi gitu. Nah, saya kira tadi saya sudah sampaikan ya, menurut pendapat kami tidak ada relevansinya. Tadi alasannya apa? Masih prematur secara hukum gitu. Bang, tadi pihak sana juga sempat nyinggung soal laporan Nikita yang udah di SP2 Lit nih Bang, yang udah dihentikan dalam proses penyelidikan. Itu laporan yang mana Bang? Oke, saya jawab ya. Yang di Polda Bang. Iya, itu laporan waktu itu yang melaporkan itu adalah Bang Fahmi ya, terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itulah yang mereka hadirkan sebagai bukti surat nomor 19 ya. Nah, kalau kita mau bicara terkait dengan apa proses pidana yang sedang sidik itu perkara illegal access sedang berproses naik sidik itu. Jadi kalau mereka mendalilkan orang putusannya aja belum berkekuatan hukum tetap, maka saya bilang mereka hadirkan semua daftar bukti hari ini itu prematur, nggak ada relevansinya sebagai mereka menyatakan sebagai apa mengalami kerugian. Makanya mereka dalilkan di dalam gugatan rekonvensi. Itu ya. Kasus yang illegal akses terlapornya siapa Bang? Silakan, Bang Gali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menambahkan ya, saya pertegas lagi terkait tadi adanya SP2 Lit ya. Memang sebelumnya kan ada laporan itu 15. Cuman itu kan sempat tidak berjalan dan kita bikin ada laporan kembali dan sekarang masih berjalan di Polda. Itu sebelumnya di Polri, ini Polda dan sekarang masih dalam proses penyelidikan. Dan terakhir itu adalah pemanggilan daripada saksi karyawan daripada PT Klapisa sendiri. Nah, itu nanti akan dijadwalkan. Update tadi saya dengar sendiri dari penyidiknya adalah setelah Lebaran nanti dipanggil kembali untuk saksi daripada PT Klapisa. Nah, itu untuk perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Nah, kalau yang lama kan itu sudah berlalu. Berarti yang diupdate sama mereka itu yang lalu, bukan yang sekarang. Ya. Terkait illegal access masih berjalan sampai dengan saat ini. Jadi intinya sudah naik juga penyidikan. Jadi tidak ada yang tidak berjalan. Artinya sedang berjalan seperti itu. Saya luruskan ya. Itu dilaporinnya kapan? Kenapa? Yang soal undang-undang kesehatan itu dilaporinnya kapan? Pada saat sidang pertama berlangsung, mungkin sekitar bulan Juli Agustusan. Nah, itu sudah dilaporkan. Sekarang kan lagi mencari saksi-saksi ya. Dan terakhir saya diupdate itu adalah saksi daripada karyawan PT Klapisa sendiri yang harusnya dijadwalkan sebelum Lebaran ini, tapi dapat konfirmasi, saya dapat kabar nanti diperiksanya setelah Lebaran. Oke, ada lagi? Ada lagi? Yang soal Ya. illegal access mungkin Bang kan udah naik sidik. Iya, tapi sedang berproses. sedang berproses. Tapi maksudnya dari pihak sana bilang belum ada panggilan. Ya tunggu saja, itu kan kewenangan penyidik, ya kan kita tunggu sabar ya. Kalau mereka nggak sabar ya bagaimana? Itu kan kewenangan penyidik. Kita tunggu proses hukum yang berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Itu saja. Nah, terus kemudian minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya, dalam gugatan rekompensi mereka ini ya, mereka itu menyampaikan dalam bukti surat Reza Galis ini sebagai tergugat rekompensi 1 ini ya, dia bukan sebagai owner, dia bukan sebagai direktur, dia bukan sebagai pemilik saham, tapi dia sebagai karyawan yang memiliki penghasilan sebanyak 6,7 miliar per bulan. Rasionalitasnya di mana? Apa maksud dan tujuan ini? Biar mereka yang tahu dan proses hukum yang ini yang akan menemukannya apa tujuannya sehingga Reza Gladys dalam perkara 1000 ini dinyatakan sebagai karyawan. Bukan owner, Tapi, Bang. Bukan owner. Bukan owner, bukan direktur, Fix karyawan. fix karyawan. Tapi kuasa hukumnya menyampaikan di dalam bukti itu adalah ada penghasilan dia sebanyak kurang lebih 6,7 miliar per bulan. Bombastis nih ya.
Jadi saya kira kalau ada karyawan dokter punya penghasilan 6,7 miliar, ini irasional ya. Jadi nggak masuk akal gitu ya. Karena ada implikasi hukum di belakangnya nanti. Misalkan terkait dengan pajak dan sebagainya ya. Tapi apapun itu haknya sebagai individu kalau dia menyatakan sebagai karyawan. Silakan saja. Tapi kami mau tegaskan, kan seluruh masyarakat tahu bahwa Reza Gelis ini kan adalah owner, ya kan. Bahkan membangun komunikasi ya antara Reza Gelis dengan Ismail Marzuki kan, dia tidak menyatakan sebagai karyawan. Bahkan dia melakukan pembayaran dengan skema 2 kali pembayaran itu bukan sebagai karyawan. Tapi di dalam pembuktian mereka sebagai para tergugat rekonvensi ini, kenapa muncul sebagai karyawan? Ada tanda tanya besar. Itu ya? Oke, cukuplah ya.